warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Harisandi, dosen program studi kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni Manajemen Merek dan Penjualan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu yang pertama adalah mampu menerapkan konsep teori dan prinsip manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, mampu merancang strategi pemasaran berbasis riset konsumen dan dinamika pasar. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah secara kreatif, etis, dan komunikatif dalam lingkungan pemasaran. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen merek dan penjualan dalam konteks pemasaran strategis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi pembentukan dan penguatan identitas merek. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan strategi komunikasi pemasaran untuk mendukung pertumbuhan penjualan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi strategi pemasaran berdasarkan perilaku konsumen dan data pasar. Mata kuliah ini membahas secara komprehensif terkait teori, konsep, dan praktik strategis dalam pengelolaan manajemen merek atau brand management, serta strategi penjualan atau sales management dalam konteks pemasaran beneran. Fokus utama pembelajaran mencakup pemahaman tentang pentingnya membangun, memelihara, dan memperkuat identitas merek sebagai aset intangible perusahaan, serta bagaimana aktivitas penjualan dirancang untuk menciptakan nilai dan memenuhi target pemasaran. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam merancang strategi merek dan penjualan yang strategis, berbasis analisis pasar dan perilaku konsumen, serta mampu menghadapi tantangan perubahan dalam lingkungan pemasaran global dan digital. Pembelajaran dilakukan melalui pendekatan teoritis dan aplikatif, termasuk studi kasus, simulasi bisnis, produk, proyek kelompok, dan diskusi interaktif. Beberapa materi pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, pendahuluan ke manajemen pemasaran terkait peran dan ruang lingkupnya. Yang kedua, pemahaman pasar terkait analisis dan penelitian pasar. Yang ketiga, segmentasi pasar terkait membagi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil. Yang keempat, pengembangan produk, memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kelima, penetapan harga terkait strategi dalam menentukan harga yang tepat. Dan yang keenam, saluran distribusi terkait manajemen rantai pasokan dan distribusi. Yang ketujuh, promosi dan komunikasi pemasaran terkait membangun kesadaran dan mempengaruhi pembelian. Yang kedelapan, manajemen merek terkait membangun dan mempertahankan identitas merek. Yang kesembilan, pemasaran internasional, ekspansi ke pasar global. Yang kesepuluh, pemasaran rasional, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang ke-11, evaluasi kinerja pemasaran, mengukur kesuksesan dan menganalisis kinerja pemasaran. Dan yang ke-12, tantangan dan peluang di masa depan menghadapi perubahan dalam pemasaran. Metode pembelajaran yaitu menggunakan problem based learning. Mata kuliah ini mengikuti standar penilaian perguruan tinggi, yaitu dengan bobot kehadiran sebesar 15%, tugas 30%, UTS 25%, UAS 30%. Baik, berikut video pembelajaran mata kuliah manajemen merek dan penjualan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-8, di mana pertemuan ke-8 terkait mata kuliah manajemen merek dan penjualan. Kita akan membahas mengenai membangun merek dan mempertahankan identitas merek.
pertemuan ke-7 kita sudah belajar terkait promosi. Ada yang mau tanyakan atau udah paham semua? Sudah. Paham? Oke, kalau sudah paham coba saya akan tanya, sebutkan dua jenis promosi tradisional. Ada yang bisa jawab? Oke, Jaya. Ada dua. Yang pertama itu media elektronik sama media cetak. Oke, kalau yang media elektronik contohnya? Seperti televisi, radio. Kalau cetak itu seperti pamflet, baliho, Oke, dan yang kayak cetak itu Pak. oke. Yang lain? Saya mau tanya Pak, kenapa sih promosi itu penting dalam aktivitas bisnis Pak? Oke. Kenapa promosi penting dalam aktivitas bisnis? Ada yang bisa bantunya enggak? Semua bisa menjawab. Izin menjawab sebelumnya pertanyaan Mas Haikal bahwasannya penting sekali bahwasannya promosi itu merupakan satu media untuk meningkatkan daya jual dari suatu produk atau suatu barang yang dijual seperti itu. Oke. Terima kasih Mas ya. Oke ya. Jadi promosi itu adalah merupakan salah satu sarana yang digunakan sebuah produk atau merek untuk dapat menjual kapasitas dari produk itu sendiri. Jadi kalau tanpa promosi berarti ya jangan harap bahwa produk itu bisa dijual dengan kapasitas yang besar seperti itu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke materi ke-8 terkait bagaimana cara membangun dan mempertahankan identitas merek. Sebelum kita mulai, kira-kira menurut kalian merek itu apa? Atau sebutkan salah satu merek sebuah produk. Salah satu merek sebuah produk. iPhone. Terus Wardah. Ada lagi? Toyota. Vivo. Oke. Jadi itu salah satu merek ya. Apa sih yang kalian ingat terkait merek-merek tersebut? Kenapa tiba-tiba tadi ngomongin iPhone? Terus apa sih Wardah? Kenapa? Yang digunakan itu apa? Fungsi dari HP tadi ya, iPhone ya. Terus identik iPhone itu terkait apa? Kameranya bagus, terus branding mahal, terus simple, canggih. Kalau Wardah yang paling teringat di benak kalian Wardah? Muslim kan, kosmetik untuk wanita muslimah gitu ya. Oke, itu tadi benar banget ya terkait contoh dari merek itu ada iPhone, terus juga Toyota, Wardah gitu. Nah di sini ternyata merek itu merupakan sebuah aset utama dari sebuah perusahaan ya. Kenapa dianggap sebuah aset? Karena merek itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dalam sebuah perusahaan, bahkan lebih bernilai daripada aset fisik. Merek itu dapat presentasikan emosi, perasaan, dan juga persepsi yang dikaitkan dengan produk. Makanya ketika tadi kita ngomongin Wardah, persepsi kita adalah wanita muslimah, halal, ya kan, berhijab segala macam. Karena itu yang ditanamkan dari sebuah merek itu sendiri, yang otomatis akhirnya mempunyai persepsi positif terkait perusahaan itu, ya kan? Nah, di sini dijelaskan bahwa produk itu diciptakan di dalam pabrik, sedangkan merek itu diciptakan di dalam pikiran pelanggan. Makanya kalau kalian ngomongin merek, ya karena langsung kepikir kan Wardah tadi, karena ada di pikiran kalian. Pasti kalian ngomong Wardah karena memang kalian menggunakan Wardah. Ngomong iPhone cara menggunakan iPhone. Nah, karena merek itu sendiri memang diciptakan atau di-create itu untuk ada di sanubari pelanggan ya. Makanya kita penting untuk mempertahankan sebuah merek itu. Nah, di sini ada beberapa definisi merek, ada 3 ya. Yang pertama dari AMA atau American Marketing Association. Didefinisikan bahwa merek itu merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dari barang dasar dari pesaing. Harus ada pembeda dari produk satu dan produk yang lainnya. Ya.
karena memang dengan perbedaan itu otomatis akan membuat persepsi yang berbeda juga kepada konsumen. Ya, makanya merek itu di sini jelaskan pasti ada namanya iPhone, namanya. Terus kalau tanda atau simbolnya apa itu? Apple ya, apple digigit ya, karena memang itu merupakan tadi sebuah simple ya. Terus kedua kombinasi untuk mengidentifikasi, jadi dia cuma warnanya hitam gitu. Yang ketiga menurut Haver itu dijelaskan bahwa apa yang identitas inginkan agar target pelanggan memikirkan dan merasakan produk atau jasa mereka. Jadi merek itu juga didesain untuk apa sih yang ingin si produk itu sampaikan ke pelanggan. Kalau ngomongin warna berarti kan halal. Kenapa ngomongin halal? Karena memang merek itu sendiri disampaikan oleh si pemeran dari produk itu cewek-cewek muslimah atau perempuan muslimah. Makanya langsung image kita langsung halal gitu kan. Yang ketiga menurut Nandan 2025, bukan aset berwujud dan tidak memiliki keberadaan fisik, nilainya tidak dapat ditentukan kecuali transaksi spesifik. Jadi merek itu nggak ada wujudnya, ya nggak ada wujudnya. Tetapi ya secara spesifik dia kena di hati para konsumen, ya para pelanggan itu tadi. Sehingga dengan adanya sebuah merek, terus ada warna, lurus segala macam itu akan mudah diingat. Makanya sekarang kalau kita bikin merek itu harus yang sesimpel mungkin, elegan mungkin. Seiring berjalannya waktu, yang beberapa perusahaan sudah memodifikasi logonya, merek-merek itu, terutama logonya untuk menjadi lebih simpel. Tujuannya apa sih kira-kira? Mudah diingat, terus dan mudah diingat. Kenapa sekarang lebih simpel? Perubahan zaman ya, karena sekarang udah era modernisasi ya, zaman berubah. Jadi orang-orang perkembangan generasi kalian, Gen Z atau generasi Alpha itu lebih suka sesuatu yang simpel, ya yang tadi. Identitas merek itu merupakan kunci keberhasilan sebuah pemasaran. Makanya banyak banget perusahaan yang memang mereknya tadi itu ribet, warnanya nggak sesuai gitu kan, tiba-tiba nggak laku, ya produknya nggak laku. Tapi ketika dia ganti merek atau ganti logo itu akan laris. Karena apa kan orang zaman sekarang suka yang simpel-simpel kan, ya simpel-simpel. Merek cuma huruf aja atau bentuk aja, itu kan lebih mudah untuk diingat. Manajemen merek itu sendiri yaitu proses mencapai tujuan merek melalui serangkaian aktivitas pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pengawasan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta memastikan produk terus dikenal, dikonsumsi, berkembang, dan memiliki masa hidup yang panjang. Jadi tujuannya itu dengan adanya merek itu adalah produk itu nggak stuck aja di situ. Jadi dia harus sustain terus, berkelanjutan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, dalam arti adalah perusahaan itu ingin ya usaha terus berkembang, ya berkembang mengikuti zaman. Makanya gimana caranya mengikuti zaman? Banyak perusahaan yang tadinya logonya, contoh Pertamina ya. Pertamina dulu kalau kalian tahu logonya apa sebelum ganti yang kayak sekarang? Logonya itu dulu ada kayak kuda laut ya, tapi karena memang perkembangan zaman, sekarang logo cuma simpel, cuma 3 warna aja ya. Nah, itu karena memang yang mengikuti zaman gitu kan. Beberapa bank-bank konvensional juga sekarang logonya udah ganti, yang lebih simpel. Karena itu tadi untuk berkembang dan memiliki masa hidup yang panjang. Nah, membangun identitas merek. Nah, identitas merek itu berkaitan dengan kesan yang ingin dibangun di benak konsumen. Gucci, kesannya apa? Mewah. LV, sama kan? Terus kalau kita ngomongin produknya Big Shoe, murah, es krim murah kan? Dari sebuah merek itu sendiri disesuaikan dengan promosi-promosi tadi yang di bab 7 kemarin ya, bab 7 promosi-promosi yang
sudah dilakukan. Ya, kita nggak pernah tahu kalau Gucci atau LV itu mahal kalau misalnya ada promosi atau iklannya. Kan kita tahu mahal karena memang ada brandingnya kan. Ada si mungkin influencer, si artis tiba-tiba bawa LV segala macam, ya. Terus juga mungkin ada proses pembuatannya sebar ke masyarakat sehingga kita tahu bahwa LV itu menjadi produk yang mahal, yang branding. Nah, yang pertama identity merek itu sebagai dasar panduan bagi setiap tindakan dan keputusan, misal inovasi, kualitas dan kepuasan. Sehingga ya itu tadi brand itu terdengar menjadi mahal atau berkelas itu karena dia ada inovasinya, ya kan? Terus ada kualitasnya. Salah satu kenapa LV atau Gucci mahal itu karena kualitasnya seperti apa? Kuat, awet, terus premium, tahan lama. Karena tahan lama itu makanya orang sekarang beli LV itu bukan hanya gaya hidup, tapi bisa menjadi investasi. Karena LV beli tahun 2020 misalnya, kita jual lagi 2030, ya barangnya masih bagus kan. Sedangkan semakin masih bagus, otomatis produknya udah langka. Semakin langka semakin mahal. Jadi ini koleksi ya, kolektor. Makanya itu tadi karena ada kualitas dan kepuasan. Kalau semakin pembelinya semakin puas dengan kualitas produknya, otomatis si pembeli itu tadi akan memberikan promosi ke orang lain, ya, entah melalui mulut-mulut atau melalui ulasan yang ada di sosial media, sehingga brand itu sendiri akan terus sustain ya jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah diferensiasi. Tahu nggak diferensiasi itu apa? Perbedaan. Artinya ada suatu produk yang berbeda, ya kan? Jadi walaupun merek yang sama, tetapi mempunyai jenis produk yang berbeda-beda atau jenis yang spesifik gitu ya, yang mempunyai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yaitu biasanya diferensiasi itu ada keunikan produk, nilai tambah dan karakteristik khusus. Ada yang tahu nggak contoh diferensiasi produk dalam satu brand? Contohnya, kalau saya ngomongin Samsung, itu produknya apa di benak kalian? Elektronik ya, elektronik. Jualnya apa aja Samsung? HP, terus TV, kulkas, mesin cuci. Nah itu namanya apa kalau banyak kayak gitu? Namanya kalau ada kulkas, TV. Nah itu namanya perbedaan atau diferensiasi. Jadi satu merek produknya dan masing-masing produk itu sendiri mempunyai keunikan, nilai tambah dan juga karakteristik khusus. Walaupun ya nanti pasti akan dibandingkan dengan produk yang lain, tetapi dalam satu merek itu pasti akan ada satu produk yang diunggulkan. Oke. Kalau masuk ke slide selanjutnya yaitu model PCDL untuk identitas merek. Kalau di situ PCDL itu apa? Delivering the brand performance. Yang katanya Oke, itu model PCDL ya. Model PCDL ini digunakan untuk membantu membangun identitas merek di tengah persaingan pasar yang kompetitif. Itu ditentukan oleh Godswear tahun 2008. Yang pertama P-nya itu adalah positioning the brand, yaitu menciptakan persepsi unik di benak pelanggan sasaran. Termasuk kayak tadi, posisi uniknya itu tuh adalah kita pengen produk kita itu punya apa sih kesan yang baik atau kesan yang bagus di benak pelanggan ya, unik itu tadi. Kita pengennya apa? Kayak tadi Big Shoe, walaupun dia terkesan murah tapi uniknya adalah enak ya, banyak
jasi, ya kan. Nah, itu bagaimana cara positioning produk kita di mana? Apakah di level yang level bawah, tengah, atau level atas? Nah, itu harus disesuaikan dengan mereknya ya, merek dan juga keunikannya. Yang kedua, communicating the brand message itu adalah mengembangkan strategi komunikasi terpadu jangka panjang. Bagaimana cara brand itu dapat menyampaikan pesan atau keunikan atau keunggulan yang dimiliki kepada konsumen itu tadi, yang notabene pesan itu nanti dapat terus-menerus dalam jangka panjang. Kalau sekarang kan udah jelas ya, eranya digital, makanya banyak brand cara menyampaikan pesan-pesan keunikan itu tadi melalui sosial media. Ya, si brand itu rutin melakukan posting, melakukan pembuatan konten-konten di sosial media, bahkan banyak banget brand membayar influencer untuk menyampaikan itu tadi, pesan dari brand itu tadi, sehingga keunikan, keunggulan, dan hal yang baik dari brand itu bisa tersampaikan dengan baik oleh customer gitu ya. Nah, di era sekarang ini hampir semua karena semua udah beralih ke digital ya, jadi ya brand itu semakin mudah untuk menyebarkan komunikasi ini tadi. Kalau zaman dulu kan masih zamannya offline, menyebarkan komunikasi pakai apa kalau offline? Orang, brosur, spanduk, TV ya kan, yang mungkin yang udah jangkauan luas TV, radio ya. Tetapi itu ya budgetnya kan sangat besar sekali gitu kan. Nah, sekarang dengan maraknya digital marketing, sosial media, e-commerce, itu sekarang ya akan lebih gampang dengan biaya yang agak murah ya. Makanya sekarang brand-brand itu rela memberikan produk sampel atau produk-produk barunya kepada para influencer untuk dijadikan pemasaran tadi, review tadi. Kan kita nggak pernah tahu ya, produk baru kayak Skintific itu bagus atau enggak. Kita tahu bagus setelah direview oleh influencer ya. Contohnya siapa? Oleh influencer Tasya Farasya ya, atau yang lainnya ya. Itu bagaimana cara menyampaikan produk dalam jangka panjang. Nah, untuk produk jangka panjangnya itu sendiri mungkin nanti di tahun 2030 mungkin atau 2035 ya, metodenya akan beda lagi terkait penyebaran pesan ini. Itu disesuaikan dengan perubahan zaman yang besok kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi ya itu tadi tujuannya adalah untuk menyebarkan komunikasi. Yang ketiga, delivery your brand performance, memeriksa peningkatan kinerja merek secara signifikan, yaitu kita melihat dari step yang kedua itu ada nggak sih impactnya brand itu terhadap penjualan gitu kan ya, sehingga ketika kita lihat ada impactnya melalui media apa ya, itu mungkin nanti akan diteruskan untuk penyebaran komunikasinya ya. Penjualannya impactnya kemana sih? Oh, ternyata ke e-commerce ya, melalui influencer. Makanya sekarang banyak banget influencer jadi yang kuning itu kan. Nah, itu kan affiliate ya. Kalau emang nanti affiliate itu ternyata penjualannya bagus, ya mungkin strategi tersebut digunakan untuk penyebaran penjualan ya kan, atau nanti penjualan melalui offline ya kan. Nah, ini nanti akan melihat performanya gimana. Terus yang keempat, leveraging the brand equity, yang menghubungkan merek dengan entitas yang lain ya. Contohnya adalah dengan asosiasi baru ya, sehingga dari aktivitas ini akan ada strategi barukah, produk barukah ya kan, atau varian barukah, sehingga produk merek itu akan terus sustain ya seiring berjalannya waktu. Nah, di sini kesimpulan dan langkah selanjutnya dari materi ini adalah membangun dan mempertahankan identitas merek adalah kunci kesuksesan jangka panjang yang melibatkan pemahaman nilai inti, komunikasi yang konsisten, dan keterlibatan aktif dengan pelanggan. Yang paling penting ada keterlibatan aktif dengan pelanggan. Merek juga harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Yang mengikuti perkembangan zaman tadi adalah itu tadi, mendesain lagi merek sesuai dengan kebutuhannya. Tahunnya sekarang tahun berapa? Tahun 2025. Anak-anak udah sukanya simpel-simpel, berarti ya merek harus ganti gitu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan terkait merek?
Atau sudah jelas? Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas berarti untuk pertemuan ke-9 kalian Bapak kasih tugas ya. Tugasnya adalah kalian boleh melakukan analisa. Kalian desain sebuah merek ya. Bebas kan kalian pasti udah punya bisnis plan ya. Dan bisnis plan kalian sudah ada mereknya. Nah, dari merek tersebut kemudian kalian jelaskan kenapa kalian pilih bentuk itu, warna itu, apa sih filosofi dari merek yang sudah kalian buat itu, ya kan? Terus kalian jelaskan, ya, dan dikumpulkan nanti di pertemuan ke 9. Pertemuan 9. Individu itu apa kelompok, Pak? Tugasnya nanti individu, kan bisnis plan-nya individu ya, individu. Untuk penggunaan toolsnya bebas, bisa menggunakan apa saja, tapi paling recommended menggunakan Canva ya. Jadi nanti bisa dikumpulkan di pertemuan 9. Oke, clear? Clear. Kalau sudah clear mungkin pertemuan hari ini sudah cukup ya. Jangan lupa ini dikerjakan ya, tugasnya dikerjakan, dikumpulkan dalam bentuk Word ya atau makalah ya, dalam bentuk makalah. Kemudian nanti saya akan buka kolomnya di e-kampus ya di pertemuan ke-9. Cukup ya? Kalau cukup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.